Dikarenakan ada perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, tentu saja ini berpengaruh pada struktur kurikulum. Namun Bapak dan Ibu guru tidak usah khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai beban kerja guru dan pengisian dapodik untuk kurikulum Merdeka, serta hubungannya dengan pencairan sertifikasi dan kajian peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita ketahui bahwa ada perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Hal ini tentu saja perlu diketahui oleh guru, terutama guru yang satuan pendidikannya mengambil opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tentu saja bagi satuan pendidikan yang mengambil opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi menggunakan kurikulum Merdeka, dan tentu saja struktur yang digunakan pun adalah struktur kurikulum Merdeka. Bagi satuan pendidikan yang mengambil opsi mandiri belajar pun harus mengetahui, karena mau tidak mau kurikulum Merdeka harus diterapkan di kemudian hari. Dan tentu saja kalau kita mempersiapkan sejak dini pengetahuan kita atau wawasan kita mengenai beban kerja guru dan pengisian dapodik untuk kurikulum Merdeka diketahui sejak dini. Baik, sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita untuk bersilaturahmi, like jika suka dan share jika ini bermanfaat. Peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam bab keempat dibahas mengenai guru, bagian ke-1 tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Di dalam pasal 8 berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara di dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita berlanjut pada bagian kedua, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 pada ayat pertama menyebutkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Di dalam pasal 16 ayat 1 pun menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian di dalam pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian di pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian dasar hukum atau payung hukum yang digunakan dalam pencairan sertifikasi yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak dan Ibu guru, yang mesti kita garis bawahi di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 diantaranya adalah pasal 2 ayat 1. Di sini disebutkan bahwa beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah 40 jam dalam satu minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu yang dimaksud adalah 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Dalam hal diperlakukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kemudian yang mesti kita garis bawahi di dalam Permendikbud ini adalah pasal 5, bahwa dalam ayat 1 berbunyi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7, yaitu ini yang saya garis bawahi, memiliki ekuivalensi dengan 12 jam tatap muka per minggu. Bapak dan Ibu guru, sebagaimana kita ketahui bahwa kita harus memenuhi jam tatap muka itu adalah 24 jam tatap muka minimal, dan maksimal adalah 40 jam tatap muka. Ini tentu saja sudah tersurat di dalam pasal 4 ayat 3 bahwa kita atau guru harus memenuhi 24 jam tatap muka, baik itu tatap muka di kelas ataupun ditambah dengan jam tambahan. Di sini hal yang tidak bisa terpisahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 adalah lampiran. Di dalam lampiran yang pertama, rincian tugas tambahan lain guru dan ekuivalensinya. Di dalam lampiran yang kedua adalah ekuivalensi tugas kepala sekolah, dan lampiran yang ketiga tentang ekuivalensi tugas pengawas sekolah. Di dalam lampiran yang pertama disebutkan bahwa wali kelas memiliki ekuivalensi 2 jam tatap muka, kemudian pembina OSIS memiliki ekuivalensi 2 jam tatap muka. Untuk pembina ekstrakurikuler ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Untuk koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan ekuivalensinya adalah 2 jam tatap muka. Untuk koordinator bursa kerja ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Untuk guru piket ekuivalensinya 1 jam tatap muka. Untuk ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama ekuivalensinya 1 jam tatap muka. Kemudian yang ketujuh, penilai kinerja guru ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Dan yang kedelapan, pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, baik itu tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Untuk tingkat nasional ekuivalensinya 3 jam tatap muka. Untuk tingkat provinsi ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Dan untuk tingkat kabupaten ekuivalensinya adalah 1 jam tatap muka. Peraturan perundang-undangan selanjutnya yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pencairan sertifikasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Permendikbud ini sebanyak 700 halaman lebih, terdiri dari 5 lampiran. Kita akan bacakan dulu pasal pertama dalam Permendikbud ini, yaitu mengubah lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 dan lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. Kemudian pasal 2 berbunyi peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019. Bapak dan Ibu guru bisa membaca dan menganalisis tentang lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru
bersertifikat pendidik. Silakan Bapak Ibu tinggal baca dan melihat. Di sini ada kolom bidang mata pelajaran, kemudian kurikulum, jenis guru, kode nama bidang studi sertifikasi, dan keterangan. Peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yang dijadikan sebagai payung hukum dalam cairan TPG atau sertifikasi adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 260/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penetapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dikarenakan ada perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, tentu saja ini berpengaruh pada struktur kurikulum. Namun Bapak dan Ibu guru tidak usah khawatir, perubahan tersebut tidak terlalu banyak dalam perubahan ke Dapodik. Adapun perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka diantaranya adalah untuk tingkat sekolah dasar disajikan bahasa Inggris sebanyak 2 jam pelajaran sebagai mata pelajaran pilihan dan tidak ada alokasi waktu untuk proyek pengembangan profil Pancasila. Artinya sekolah diberikan keleluasaan apakah akan ada mata pelajaran bahasa Inggris ataupun tidak ada. Perbedaan selanjutnya adalah di tingkat SMP ataupun MTS, di mana di tingkat SMP di kurikulum 2013 mata pelajaran TIK hanya mendapatkan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Sementara di dalam kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran informatika mendapatkan 3 jam pelajaran per minggu dan 1 jam pelajaran atau 25% untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua untuk tingkat SMP dan MTS di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah untuk mata pelajaran prakarya dan seni budaya. Di kurikulum 2013 mata pelajaran seni budaya terpisah dengan prakarya, di mana jumlah jam pelajaran untuk prakarya 2 jam pelajaran per minggu dan alokasi jam pelajaran untuk seni budaya 3 jam pelajaran per minggu. Di dalam kurikulum Merdeka antara prakarya dan seni budaya merupakan mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan bisa memilih mata pelajaran seni baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau memilih prakarya. Jumlah jam pelajaran per minggunya adalah 3 jam pelajaran per minggu dan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila sebanyak 20% atau diperhitungkan 1 jam pelajaran per minggu. Perbedaan yang lainnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah di dalam kurikulum Merdeka ada tugas tambahan untuk koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun bobot untuk koordinator adalah 2 jam pelajaran per kelas. Koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila diantaranya adalah 1. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Yang kedua, mengelola sistem dan kebutuhan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses dengan dudukan dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan. Yang ketiga, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat, memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila dan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas dibuktikan dengan 1. Surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari Kepala Satuan Pendidikan.
Yang kedua, program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan yang ketiga, laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per satu rombongan belajar setiap tahun. Untuk memenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 rombongan belajar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemenuhan beban kerja dan penataan dini realitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru bisa membaca sendiri, memahami sendiri dan menganalisis sendiri lampiran 2 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262/M/2022. Peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yang digunakan dalam pencairan sertifikasi atau TPG yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten, kota. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022, saya ingin menyoroti mengenai lampiran atau yang ada di dalam lampiran. Di dalam lampiran, tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus ini yang pertama yaitu input dan atau pembaruan data guru ASN daerah. Kemudian tahap yang kedua, validasi dan penetapan penerima tunjangan. Tahap yang ketiga, pembayaran tunjangan. Dan tahap yang keempat adalah tunjangan diterima oleh guru. Keterangan untuk tahap 1 yaitu input dan atau pembaruan data guru ASN daerah. Yang pertama, guru ASN daerah didampingi operator sekolah menginput. Jadi guru ASN daerah didampingi operator sekolah menginput dan atau memperbaharui data guru ASN daerah melalui Dapodik. Guru ASN daerah yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Kemudian data yang diinput dan atau diperbaharui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan, ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian. Guru ASN daerah harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Kebenaran data yang telah diinput dan atau diperbaharui menjadi tanggung jawab guru ASN daerah yang bersangkutan. Penginputan dan atau pembaruan data guru ASN daerah harus dilakukan tiap terjadinya perubahan kondisi data guru ASN daerah yang bersangkutan. Data guru ASN daerah yang telah diinput dan atau diperbaharui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh guru ASN daerah yang bersangkutan. Data guru ASN daerah yang telah diinput dan atau diperbaharui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh guru ASN daerah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah. Dalam hal guru ASN daerah mutasi ke satuan pendidikan lain dalam satu pemerintah daerah yang sama, maka guru ASN daerah yang bersangkutan memperbaiki data tempat tugas yang baru pada Dapodik. Kemudian Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data guru ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi guru ASN daerah. Keterangan untuk langkah yang kedua yaitu validasi dan penetapan penerima tambahan penghasilan. A. Data yang diinput dan atau diperbaharui oleh guru ASN daerah pada Dapodik
divalidasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan persyaratan penerima tambahan penghasilan. B. Penetapan penerima tambahan penghasilan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Untuk validasi data 28 atau 29 Februari, jadwal pembayarannya pembayaran triwulan 1 bulan Maret. Validasi data 31 Mei, jadwal pembayaran triwulan 2 bulan Juni. 31 Agustus untuk validasi data, jadwal pembayarannya pembayaran triwulan 3 bulan September. Validasi data 31 Oktober, jadwal pembayaran triwulan keempat bulan November. Kemudian penetapan penerima tambahan penghasilan guru dilakukan melalui surat keputusan penerima tambahan penghasilan guru ASN daerah. Penjelasan yang terakhir, penetapan penerima tambahan penghasilan dilakukan setiap triwulan pembayaran. Untuk langkah yang ketiga atau keterangan untuk langkah yang ketiga yaitu pembayaran tambahan penghasilan. Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan data guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan guru ASN daerah dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya dana tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah. Dan yang terakhir, pembayaran tambahan penghasilan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan disampaikan melalui SIMBAR. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe